So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, ini adalah Redmi 12C, seri Redmi entry level yang diplot Xiaomi sebagai penerus Redmi 10C. Tapi ternyata ya nggak lebih bagus dari Redmi 10C. Ya ada bedanya lah, 1-2 hal Redmi 12C ini ada upgrade, tapi 1-2 hal juga yang bisa dibilang downgrade. Pertama soal harga nih, ini adalah hal positif ya karena Redmi 12C udah bisa kita tebus dengan ngeluarin duit 1,4 juta aja. Bahkan di e-commerce itu banyak ya yang jual di angka 1,3 jutaan, angka yang tahun lalu itu dihuni sama Redmi 10A yang kelasnya ada di bawah Redmi 10C. Untuk yang 1,4 juta sendiri itu varian terendahnya yang kapasitasnya 3/32 GB. Nambah 200.000 bakalan dapat yang RAM 4 GB dengan internal 64 GB dan nambah 200.000 lagi itu dapat yang RAM 4 GB juga tapi internalnya lebih lega di 128 GB. Ya aku bisa bilang ini adalah upgrade ya dari Redmi 12C ini yang udah bisa ditebus dengan harga super murah 1,4 juta aja. Meskipun ada varian kapasitas yang lebih tinggi tapi aku nggak saranin buat kalian beli. Alasannya kenapa ya tonton aja video ini biar kalian tahu maksudnya. Buat desain ini subjektif ya, ini desain HP 1 jutaan banget tapi menurutku buat HP 1 jutaan ini udah punya desain yang cakep dengan feels megang yang emang masih berasa murah. Fingerprint ini ada di belakang yang kecepatan bacanya standar aja buat HP 1 jutaan. Untuk finishing ini kasar bergerigi gitu dengan garis diagonal yang agak kurang aku suka sih. Cuma ya aku akuin desain frame kameranya ini cakep. Di sisi atas ini ada lubang jack audio 3,5 mm. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ada SIM tray yang jenisnya ini triple slot. Lalu di bagian bawah ini ada lubang mic, grill speaker, dan lubang charging micro USB. Yap, micro USB. Padahal di Redmi 10C itu udah pakai USB-C ya yang kecepatan ngecasnya ada di 18 watt. Tapi di 12C ini justru downgrade dengan pakai micro USB dan kecepatan ngecasnya turun jadi 10 watt. Buat HP 1,4 jutaan sih ini wajar ya. Tapi kalau ambil yang varian tertinggi yang 1,8 juta itu nggak wajar. Kalau buat layar ini panel yang dipakai IPS LCD, resolusinya HD+ dengan luas layar yang ada di 6,71 inci. Untuk konfigurasinya ini masih mirip ya sama Redmi 10C di tahun lalu. Bezel ini standar buat HP 1 jutaan, nggak terlalu tebel juga kayak HP-HP Samsung entry level. Terus desainnya ini masih pakai water drop notch yang sebenarnya ini nggak terlalu masalah sih. Untuk kualitas layarnya ini sekedar cukup aja ya buat aktivitas harian. Dipakai nonton, main sosmed, scrolling ya masih responsif meskipun nggak ada refresh rate tinggi, tapi buat yang udah kebiasa pakai 60 Hz harusnya ini nggak jadi masalah ya. Kalau dibilang enak atau enggak dipakai nonton sih sebenarnya ya nggak begitu. Ini preferensi orang masing-masing sih. Tapi ya buat HP yang harganya segini kita juga nggak bisa minta banyak juga. Justru aku rasa buat HP di harga 1,4 juta ini tuh punya kualitas layar yang benar-benar cakep. Tapi kalau ambil varian tertinggi yang 1,8 juta ini masih banyak sih yang bisa ngasih kualitas lebih bagus dari Redmi 12C ini. Kalau buat performa ini pakai MediaTek Helio G85. Ya ini plus minus lah, soalnya dibandingin Snapdragon 680 di Redmi 10C, itu masing-masing punya kelebihan. Misal aja soal kenceng-kencengan. Di sini Helio G85 sedikit lebih kenceng dari Snapdragon 680. Tapi buat ISP dan kompatibilitas sama Gcam, ya jelas Snapdragon 680 itu lebih cakep dan lebih fleksibel. Terus Helio G8 ini itu juga udah termasuk kenceng ya buat HP yang harganya ini 1,4 jutaan. Tapi kalau misal kalian ambil yang varian tertinggi yang 1,8 juta ini masih banyak sih yang bisa ngasih performa lebih kencang. Buat dipakai main game Mobile Legends ini aman, settingan yang didapat ini ya cukup oke, grafik high dengan refresh rate high. Selama ngetes FPS ini aman banget, jalan di 60 FPS. Dan lagi-lagi buat HP 1,4 jutaan ini performanya udah bagus ya, tapi buat HP 1,8 jutaan ini biasa aja. Kalau buat main PUBG Mobile, settingan yang didapat ini ya ada di Smooth Ultra sampai HD High. Pas ngetes pakai Smooth Ultranya 40 FPS bisa dapat rata dan stabil di sini. Ya performanya udah asik lah buat diajak main game tipis-tipis. Paling minusnya ada di gyronya aja yang nggak ada. Dan nggak usah berharap juga karena di harga segini gyro itu wajar banget kalau nggak ada. Untuk baterai ini kapasitasnya 5000 mAh ya, yang daya tahannya ini termasuk awet. Aku ada nyobain buat nonton YouTube 2 jam dan baterainya ini cuma berkurang 11% aja. Sementara itu buat kecepatan ngecasnya ini udah aku sebutin kalau ini 10 watt dan buat isi dari 0 sampai full itu butuh waktu 3 jam 26 menit. Bener-bener waktu yang lama dan alangkah lebih baik kalau ngecasnya itu ditinggal tidur aja.
Buat sistem operasi ini pakai MIUI 13 berbasis Android 12. Xiaomi sih ngejanjiin bakal ngasih update software sampai 3 tahun ya. Dan buat ukuran HP entry level ini udah keren banget. Mereka kayak bisa ngasih jaminan lah kayak yang Samsung kasih, dan itu mantap. Untuk fitur-fitur spesialnya tentu aja nggak ada ya, tapi 1,4 jutaan udah dapat fingerprint, itu udah cakep. Ditambah ada port jack audio 3,5 mm dan SIM tray-nya yang udah triple slot, aku rasa itu udah cukup banget buat kebutuhan dasar banyak orang. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera ini dibekali dengan setup dual kamera. Ada kamera utama 50 megapiksel dan depth yang resolusinya ini nggak jelas banget ya, 0,08 megapiksel. Bayangin aja, 0,08 megapiksel itu jauh lebih rendah dari 2 megapiksel yang biasanya suka kita bully. Nggak tahu apa ya yang ada di pikiran Xiaomi yang nambahin lensa ini. Mending dihilangin aja nggak sih? Terus kalau yang di depan ini resolusinya 5 megapiksel ya, yang sama kayak Redmi 10C. Buat hasilnya ini lumayan oke lah. Lagi-lagi buat HP yang harganya ini 1,4 juta, aku berani bilang ini yang terbaik buat hasil jepretannya. Tapi kalau ngelihat sebagai HP yang harganya itu 1,8 juta, ya ini standar aja. Banyak HP di kelas harga 1,8 juta yang kualitasnya emang kayak begini. Oke, ini contoh perekaman video dari Redmi 12C. Dan ya, opsi pilihannya cuma ada di Full HD 30 fps. Hasilnya kayak gini kalau dipakai jalan santai. Buat HP harga segini, kita nggak bisa berharap lebih ya buat perekaman videonya. Ini pasti bakal gempa bumi. Terus dynamic range bakalan kurang. Cuma ya hasilnya ini lumayan sih buat HP yang lagi-lagi kalau harganya di bawah 1,5 juta atau 1,4 juta ini ya termasuk oke sih. Tapi kalau 1,8 nggak sesuai kelasnya gitu. Oke. Coba zoom digital ini 2 kali, 3 kali, 4 kali, oh bisa sampai berapa nih? 5 kali bisa, 6. Ini 6 kali. Oke, ini contoh perekaman video kamera depannya dari Redmi 12C. Full HD 30 fps juga, hasilnya kayak gini. Kalau backlight, muka kayaknya agak gelap ya. Terus belakang juga terlalu terang. Coba kita pakai jalan, kestabilan gambarnya. Oh ya, ini cukup terik jam 11. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya kalau misal kalian punya duit di bawah 1,5 juta, ini adalah HP yang worth it parah sih buat kalian beli. Tapi kalau kalian ada duit 1,8 sampai 2 juta, mending jangan beli ini. Aku bisa ngerekomendasiin merek lain yang lebih cakep dibanding ini. Ya gimana ya, 1,8 juta tapi masih pakai micro USB dan punya kecepatan ngecas di 10 watt aja yang sangat banget disayangkan sih. Tapi kalau emang mau ambil varian terendahnya dengan harga 1,4 juta, ya aku bisa bilang ini adalah pilihan yang benar-benar bijak. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.